Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Tegal, Ibu Dr. Anda Haja Umi Aziza. Yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Ibu Dr. Anda Nurhayati MM. Yang terhormat Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Kepala Dinas Kominfo Kota Tegal. Yang terhormat Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Brebes. Yang terhormat Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, yang terhormat Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Tegal, yang terhormat Kepala Dispermasdes Kabupaten Tegal. Dan yang kami hormati dan kami banggakan aktor muda berbakat Tisa Biani selaku narasumber kelas kreatif Festival Film Tegal 2022. Serta peserta kelas kreatif Festival Film Tegal 2022 dari seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Jawa Tengah, Kabupaten dan Kota Tegal, Brebes, Pemalang, Batang, Kendal, Semarang, Boyolali, Demak, Pati, Magelang, Purworejo, dan Kebumen. Adapun dari Jawa Timur, dari Jember, Bojonegoro, Sleman, Gunung Kidul, dan Pamekasan, Madura. Dari Jawa Barat, ada dari Bandung, Kabupaten Bogor, Kuningan, Indramayu, Depok, Tangerang, Sukabumi, Subang, Purwakarta, Bekasi, dan Karawang. Dan tidak lupa dari DKI Jakarta, dari Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Dan ada peserta dari luar Jawa, yaitu dari Kabupaten Belitung, Indragiri Hulu, Siak Riau, Bandar Lampung, Padang Panjang, Kota Denpasar, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kendari, dan Manado. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara Kelas Kreatif Festival Film Tegal 2022 ini. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah mendaftar dan hadir di acara kelas kreatif yang pertama ini dengan tema Acting dalam Film yang akan diisi oleh narasumber kita yaitu Tisa Biani selaku aktor film Indonesia. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya Tutuko Ahmad Maulida selaku MC dan moderator akan memandu acara ini dan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dan pembukaan rangkaian kegiatan Festival Film Tegal 2022 oleh Bupati Tegal, Ibu Dr. Anda Haja Umi Aziza. Selanjutnya, pemaparan materi oleh narasumber Tisa Biani, dilanjutkan sesi tanya jawab, lalu diakhiri penutupan. Baik, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, demi kelancaran bersama, marilah kita bersama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, kami mohon berdiri dan mendengarkan secara hikmat.
Baik, terima kasih. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dan sekaligus membuka rangkaian acara Festival Film Tegal 2022 kepada Bupati Tegal, Ibu Dr. Anda Haja Umi Azizah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Ibu Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal, Kepala Bapeda Kabupaten Tegal, Kepala Dispermasdes Kabupaten Tegal, Kepala Dinas Porapar, juga Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tegal, Bapak Ibu Kepala Dinas Kominfo Kota Tegal, Brebes, Pemalang, narasumber, rekan-rekan mitra dari Sinema Pantura, serta seluruh peserta workshop yang berbahagia dan tentunya saya cintai, saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas rahmat serta karunia-Nya pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat semangat serta nikmat kesempatan untuk mengikuti pembukaan Festival Film Tegal tahun 2022 yang sudah ketiga kalinya kita selenggarakan. Semoga melalui kesempatan kompetisi film ini akan terlahir sineas-sineas muda berbakat di bidang perfilman sebagai modal sumber daya kreatif sekaligus mengangkat berbagai potensi keragaman budaya, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk kekayaan sumber daya alamnya sebagai daya tarik pariwisata. Bapak Ibu peserta workshop yang saya hormati, pertama atas nama pemerintah Kabupaten Tegal, saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta workshop Festival Film Tegal tahun 2022 yang sebagaimana tadi disampaikan ternyata pesertanya dari banyak daerah. Tentu ini merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi kami, pemerintah juga masyarakat Kabupaten Tegal. Tidak seperti tahun-tahun kemarin ya, tahun-tahun kemarin. Dan luar biasa ternyata juga ada dari kota-kota besar. Selanjutnya ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada komunitas Sinema Pantura sebagai I.O. yang telah bekerja sama melalui Dinas Kominfo Kabupaten Tegal untuk menyelenggarakan ajang kompetisi ini, mempersiapkan segala sesuatunya sehingga semuanya dapat berjalan dengan tertib dan lancar, mudah-mudahan sukses. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa film merupakan salah satu subsektor industri kreatif yang tumbuh dengan baik. Selain sebagai media promosi, film juga dinilai sangat efektif membangkitkan subsektor industri kreatif lainnya seperti desain, komunikasi visual, fashion, kemudian kuliner, musik, bahkan seni pertunjukan. Sementara unggahan karya filmnya, semisal itu terkait dengan upaya mengangkat potensi desa, tentunya sangat membantu di dalam mengenalkan desa tersebut atau produk unggulannya, mengenalkan ke publik, ke pasar yang imbasnya tentu adalah meningkatnya omset penjualan ataupun kunjungan ke desa tersebut sehingga ada peluang keberlanjutan di sana. Artinya apa? Melalui tayangan film, kita bisa menghadirkan banyak subsektor sekaligus.
Sehingga boleh dikatakan film adalah jendela bagi perkembangan sektor usaha ekonomi kreatif dan sektor usaha lainnya. Untuk itu, saya sangat mendukung diselenggarakannya Festival Film Tegal tahun 2022 ini sebagai wujud apresiasi dari kerja kolaborasi antara pemerintah dengan komunitas pelaku perfilman yang terus bersemangat dan terus bekerja. Hemat saya, kreasi perfilman kita tidak boleh mati hanya karena pandemi COVID-19. Tidak boleh tidur, kita harus mesti jalan terus. Sehingga lewat festival ini akan terus berupaya, kami tentunya pemerintah Kabupaten Tegal terus berupaya berikhtiar meneruskan semangat yang ada dan menjadikan perfilman ini sebagai bagian dari solusi untuk bangkit dari keterpurukan. Kita harus bangkit agar tetap semangat, maju, pemulihan ekonomi bergerak secara cepat. Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya titip pesan agar Festival Film Tegal tidak hanya menjadi momentum bagi para pembuat film untuk mendapatkan apresiasi publik. Lebih jauh dari itu adalah membuka kesempatan yang lebih besar bagi pembuat film untuk terus berkarya dan tentunya harus berkelanjutan. Soal menang kalah, ya, tentunya seluruh peserta berharap menang. Menang kalah itu hal biasa, dan jikalau jikalau di dalam festival film ini tidak dapat penghargaan, artinya kalah, berarti tidak menang. Nah, ini jangan sampai seluruh peserta menjadi patah semangat, ya. Ya, menang kalah tidak menjadi soal. Yang terpenting adalah untuk membangun dan menjaga semangat untuk menciptakan lebih banyak karya, spirit, untuk terus belajar, menyempurnakan karyanya, yang itu bisa diperoleh ketika para peserta itu mengikuti ajang kompetisi film. Jadi salah satu ikhtiar seluruh peserta meningkatkan kualitas karyanya adalah keikutsertaannya di dalam pada rangkaian festival film Tegal ini. Bapak Ibu seluruh peserta workshop yang saya cintai, saya banggakan. Demikian kiranya yang saya sampaikan. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Festival Film Tegal tahun 2022 ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat berkompetisi, selamat mengikuti workshop ini. Semoga kegiatan sore hari ini memberikan manfaat bagi pengembangan perfilman kita, pengembangan perfilman seluruh peserta, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, meridhoi, dan membimbing ikhtiar mulia kita. Selamat mengikuti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sambutan dari Bupati Tegal, Ibu Dr. Anda Haja Umi Aziza. Semoga seluruh rangkaian acara pembukaan Festival Film Tegal 2022 ini sampai dengan malam penganugerahan berjalan dengan baik dan lancar, serta menghasilkan karya-karya terbaik dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum diperkenalkan untuk meninggalkan Zoom, alangkah baiknya kita untuk berfoto dulu untuk keperluan dokumentasi Ibu. Ya, bagi peserta lain dimohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Ya. Saya hitung ya, 1,
2, 3. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bu ya. 1, 2, 3. Baik Bu. Terima kasih untuk sambutan dari Bupati, dan semoga Ibu diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam bertugas memimpin. Amin. Baik. Akan saya lanjutkan ke acara berikutnya. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita memasuki acara inti, yakni kelas kreatif Festival Film Tegal 2022 dalam tema acting dalam film, yang akan diisi oleh moderator dan dilanjutkan oleh narasumber yang kita cintai, yaitu Tisa Biani selaku aktor film. Untuk itu, acara selanjutnya akan saya pandu selaku moderator pada siang hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke narasumber utama, yaitu Tisa Biani, akan saya pantik sedikit mengenai aktor atau acting dalam film. Bagi kalian semua, apa sih yang kalian maksud dengan acting? Jadi banyak orang berpersepsi bahwa acting itu adalah pura-pura atau acting itu adalah bohong. Sebenarnya acting itu kejujuran, sesuatu kejujuran dan kebenaran yang hakiki, bukan sekadar kita berpura-pura atau impersonate orang lain. Jadi bukan berarti kita seakan-akan atau seolah-olah menjadi sesuatu orang yang tidak tahu jalan ceritanya seperti apa. Dan kenapa acting itu dilakukan? Acting itu sebagai media untuk menceritakan story dari cerita itu sendiri, yaitu ketika kalian mencoba untuk belajar acting, sebelum belajar acting pun ada beberapa orang yang ingin belajar secara sungguh-sungguh, tapi ada juga yang berpura-pura untuk belajar sungguh-sungguh. Jadi ada pembeda antara belajar yang bersungguh-sungguh dan yang berpura-pura. Yang bersungguh-sungguh, yang secara naluriah, secara ikhlas, secara keterbukaan, dia menerima ilmu dan dapat menyerap di dalam otak dan hatinya bahwa ilmu ini sangat penting. Jadi kenapa acting itu harus dilakukan? Karena ya kita mencoba mempresentasikan apa yang dirasakan oleh suatu karakter atau tokoh. Dan begitu pula acting itu bukan sekadar seseorang memerankan sesuatu, namun di balik memerankan sesuatu itu kita juga dapat bekerja sama dengan orang-orang di sekitar seperti sutradara, penulis skenario, dan lain sebagainya. Karena sebelum aktor itu memulai actingnya atau mempelajari actingnya, satu hal yang perlu digali dalam diri seorang aktor itu tersebut, bahwa sebelum kita memerankan sesuatu, kita harus tahu backstory dari si tokoh itu, karakter itu. Jadi nggak serta-merta ada, misalkan ada cerita seorang yang bernama Budi, kira-kira dapat punya backstory anak SD, umurnya sekian, parasnya sekian, terus orang tuanya seperti apa, dan punya pemikiran dia kesukanya apa, makanan
makanan kesukaannya apa, minuman kesukaannya apa. Jadi seorang aktor itu harus perlu tahu bahwa yang tokoh yang diperankan itu suatu manusia yang konkret. Jadi bukan sekadar mengarang aja. Walaupun memang ceritanya fiktif, tapi buatlah karakter sesuai dengan backstory yang jelas. Jadi aktor itu bisa memerankan secara lebih baik. Dan selanjutnya, kenapa acting itu dilakukan? Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa kita ingin menceritakan sesuatu pada penonton. Karena kita adanya acting, berarti kita perlu ditonton orang lain. Jadi ketika kita memerankan sesuatu, kita memberikan nilai-nilai kepada penonton untuk pembelajaran atau untuk sekedar mengetahui bahwa ada loh ternyata cerita yang seperti ini. Kita ambil contoh seperti cerita Habibie Ainun. Nah, ini backstory Pak Habibie, mantan presiden keempat Indonesia, itu seperti apa nih? Dari cara berpikirnya, pola pikirnya, dari cara jalannya, cara berbicaranya, dan dari situ kita harus mempresentasikan secara konkret Pak Habibie itu seperti ini, dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu hidup di kehidupannya Pak Habibie, bukan kita berpura-pura seperti Pak Habibie, tapi kita menjadi Pak Habibie, begitu. Jadi bukan berarti kita ini cuman pura-pura aja kok. Tapi ada beberapa aktor-aktor terkenal itu sampai mendalami, saking dalamnya karakter tersebut itu sampai dibawa ke kehidupan sehari-hari. Saya akan cerita beberapa pengalaman saya karena kebetulan saya juga belajar acting dari tahun 2010 sampai sekarang, bahwa saya ingin mendalami seorang narapidana. Saya pernah magang 1 bulan di Lapas Semarang kelas 1, dan itu banyak di situ narapidana dari berbagai macam. Saya ingin menyelami pola pikir narapidana teroris. Di saat itu ada sel blok narapidana yang teroris, dan saya sempat berkomunikasi dengan para teroris yang mungkin semua kalian tahu namanya, yang mungkin ada di sana, yang udah pernah terjadi di Indonesia. Itu terkenal sekali kasusnya, mungkin di Bali itu saya pernah ngobrol. Kenapa saya coba menggali pola pikir mereka, cara ngomong mereka, kenapa mereka melakukan hal seperti itu, tujuan mereka itu apa, supaya saya itu mempresentasikan seorang teroris itu seperti apa, dan bisa menginformasikan ke penonton bahwa ternyata begini seorang teroris. Teroris itu yang saya tahu dan saya dalami itu adalah mereka itu tidak memikirkan hidup di dunia, keduniawian. Mereka langsung ke, misalkan, ke hubungan ke vertikal, begitu. Jadi mereka mau mati, mau dibunuh di jalan atau di mana, mereka udah nggak peduli itu. Jadi ya kita berusaha menyelami mindset dari seorang tokoh itu yang akan diceritakan. Nah, siapa yang melakukan acting bisa disebut kita aktris, aktor, itu. Yang kita pengen belajar menjadi aktor juga kita belajar sebagai aktor. Metodenya banyak, dan itu biasanya pribadi masing-masing itu punya caranya tersendiri. Misalkan kayak saya, seperti yang saya ceritakan, bahwa saya ingin menyelami suatu karakter dan saya pengen real, saya ingin nginep di lapas itu selama 1 hari bersama orang yang saya sebut tadi. Jadi kita bisa, bukan berarti kita mencoba untuk menjadi teroris betulan,
Tapi kita menjadi bukan ditaruh sebetulan di ini ya, di kehidupan nyata, tapi di story ini, di cerita ini. Jadi bukan berarti saya menerapkan di kehidupan asli ya. Ya, jadi tolong dipahami nanti. Soalnya beberapa kasus juga ada orang yang terlalu tenggelam dalam karakter, akhirnya ada yang mohon maaf mungkin bunuh diri atau depresi. Ya contoh kasusnya paling terkenal adalah pemerannya Joker gitu kan. Nah, itu aktor. Di mana acting kita lakukan? Ya, kita bisa dilakukan di mana aja dan latihan di mana aja. Dan sesuai dengan tema pada siang hari ini yaitu acting dalam film. Ya, kita melakukan acting dalam proses pembuatan film itu. Nah, proses pembuatan film juga kita nggak serta-merta berdiri sendiri sebagai aktor. Walaupun aktornya itu udah sangat berpengalaman, mungkin ya katakanlah Reza Rahardian. Siapa yang nggak tahu Reza Rahardian kan? Atau mungkin Tisa Abiani. Nah, sekelas aktor hebat seperti mereka aja, ketika timnya tidak sesuai atau kurang baik, katakanlah, potensi yang mereka punya tidak akan maksimal. Jadi dalam proses film itu semuanya harus simbiosis mutualisme. Jadi kebutuhan aktor untuk menunjang aktingnya biar maksimal itu butuh apa aja. Misalkan aktor pengen adegan ngopi, ya mohon maaf saya contohkan aja, kopi dengan gelas seperti ini. Kalau misalkan gelasnya terlalu besar mungkin bisa memblocking kamera, wajah atau ekspresi muka aktor tidak terlihatan. Jadi kita bisa ngomong ke sutradara atau bagian artistik untuk properti bahwa gelasnya yang seperti ini yang cocok untuk masuk dalam cerita tersebut. Misalkan masa kita mau syuting di masa modern, kita pakai cangkir yang jadul kan kurang masuk, misalkan begitu. Terus untuk keterkaitan antara visual juga, kita juga harus koordinasi dengan kameramen. Saya pengen ekspresi yang seperti ini misalkan, dan dari kameramen sudah ngasih sesuatu bahwa adegan ini enaknya seperti ini. Kita saling komunikasikan aja. Jadi untuk menghasilkan film yang maksimal itu dibutuhkan komunikasi. Dan salah satu kesalahan yang paling sering dialami oleh filmmaker sekarang itu aktor itu sebagai alat, hanya sebagai alat. Bukan, jadi si aktor itu tidak mengeluarkan potensi-potensi atau kru-kru lain seperti sutradara itu juga enggak maksimal dalam berkomunikasi apa semua kebutuhan yang mereka punya gitu kan. Jadi ini ya mungkin ada banyak di Indonesia ini film yang kurang baik atau buruk, katakanlah begitu. Masih banyak juga yang bagus-bagus. Ya, karena itu mungkin banyak orang atau filmmaker yang tidak tahu menau dan hanya mengerti bahwa aktor itu sebuah alat. Jadi sutradara pengennya ini, ya aktor harus kayak gini. Ketika aktor nggak nyaman atau mempunyai pikiran yang enaknya gini loh, pas sutradara ditolak terus sama sutradara, itu juga kurang baik ya sebagai sutradara. Nah di sini juga teman-teman banyak mendaftar dan punya interestnya di bagian aktor, itu memang paling banyak ya. Aktor, dari terus sutradara, terus penulis skenario. Nah penulis skenario pun kita harus tahu dan harus mengerti tokoh ini itu sebenarnya tujuannya apa, konfliknya apa. Apakah nanti ketika diperankan oleh aktor ini bisa
keluar apa maksud dari penulis skenario tersebut. Jadi nggak seenaknya penulis skenario itu menceritakan atau mengarang cerita sesuka hati. Memang ada yang seperti itu, tapi mungkin dia punya maksud tersendiri. Cuman bagi kita yang teman-teman yang masih belajar atau yang baru merintis sebuah komunitas film, jadi ya begitulah. Kebetulan dari Katisa sudah masuk. Halo. Halo Katisa, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baiklah. Katisa udah siap atau kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya, supaya kita lebih akrab dulu? Siap. Ya, kenalin ya, aku Tuko, saya moderator di sini. Nah, teman-teman, ini udah pada penasaran nih, dan ada cerita menarik juga sebelum pendaftaran nih ya. Waktu kita pasang poster itu, pada banyak yang tanya, ini beneran nggak sih Katisa yang mau jadi moderator gitu? Ya kan? Karena memang di Tegal ini belum banyak dan belum terlalu sering artis yang hadir di sini. Makanya kita kasih surprise untuk teman-teman di Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang, dan mungkin banyak dari ini. Total peserta sebenarnya ada 200 juta orang, cuman yang masuk baru 68. Gitu, Katisa. Ini juga boleh saya kasih profil background Katisa ya kepada teman-teman ya. Oke. Katisa ini melakukan debut film panjang dalam film Tanah Surga, katanya pada tahun 2012 ya. Tisa ini merupakan aktris pertama yang menangkan Piala Citra untuk pemeran anak terbaik pada edisi perdananya yakni tahun 2014 atas film Tiga Nafas Likas sebagai Likas. Ia dikenal atas perannya dalam sejumlah sinetron dan seri web seperti Catatan Harian Aisyah, Cinta Fitri, dan 7 Hari Sebelum 17 Tahun, serta beberapa film seperti Laundry Show, The Way I Love You, dan yang paling booming di tahun 2022 yaitu KKN di Desa Penari. Untuk Katisa, selamat ya untuk keberhasilan 9 juta viewers di tahun 2022 ini, termasuk film pertama ya yang paling tinggi penontonnya, jumlah penontonnya. Iya, benar banget. Film pertamaku yang alhamdulillah masuk box office yaitu KKN di Desa Penari. Boleh diceritain sedikit dong ketika pas produksi KKN di Desa Penari, mungkin teman-teman pada penasaran nih di sini. Boleh dong. Sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu kali ya. Halo teman-teman semua yang mungkin sedang ada di rumah. Rumahnya berarti lokasinya di Tegal ya. Halo para teman-teman dari Tegal dan mungkin yang sekarang lagi ada di Jakarta atau mungkin aslinya orang Tegal, siapapun itu, halo, selamat datang. Kalau boleh cerita, di film KKN Desa Penari sebenarnya syutingnya udah lumayan lama ya. Jadi kita sempat ketunda 2 tahun karena pandemi COVID-19. Jadi banyak banget kendala sebenarnya. Selain dari proses syutingnya, proses menunggu tanggal tayangnya gitu. Jadi kalau dari proses syuting, seperti syuting pada umumnya nggak selamanya mulus. Kita syuting sekitaran 1,5 bulan. Ada banyak kejadian seru, senang, menegangkan, karena ini juga genrenya film horor ya. Jadi nggak selamanya happy gitu. Ada beberapa hal tuh yang menurut aku banyak sekali menguras tenaga, emosi, dan tantangannya banyak banget di film KKN ini. Bahkan setelah menunggu proses tanggal tayangnya aja juga sempat ada rasa galaunya, karena kan kita juga menunggu kepastiannya nih kapan bioskop tuh akan dibuka kembali gitu. Jadi alhamdulillah setelah tayang hasilnya memuaskan dan apa ya, ibaratnya perjuangan kita alhamdulillah nggak sia-sia. Iya.
betul. Iya, waktu aku nonton aja di bioskop sampai nunggu berapa minggu itu baru ke bagian tiket, saking hype-nya, saking ramainya kan. Karena 2 tahun kita menunggu, jadi wah seru banget sih. Dan di situ kalau boleh dibilang acting Katisa itu wah, cukup memukau. Terima Apalagi kasih. apalagi waktu proses produksi itu kan pakai ular asli atau gimana? Itu murni ular asli. Jadi sebelum proses syuting, bagi yang udah tahu, mungkin kita kan pastinya ada workshop reading. Nah, di dalam workshop itu ada proses latihan yang memang menuntut si karakter untuk mendalami suatu peran gitu. Kayak misalnya aku di situ ada adegan nari, jadi aku ada workshop nari. Nah, yang beberapa pemain lainnya mungkin ada yang harus beradegan sama ular, ada workshop untuk latihan bersama ular supaya nanti pada saat adegan nggak ada kecanggungan gitu. Oke, mantap banget sih ya, maksudnya apa misalkan acting sama ular, apalagi ularnya juga cukup gede ya. Ya, benar banget. Itu berapa kilo itu manggul ular segede itu? Ularnya sebenarnya ada ular kecilnya yang di dalam adegan di dalam air tuh, kalau teman-teman udah pada nonton dan ingat. Nah, tapi kalau yang di luar itu ada ular yang besar banget gitu, yang bahkan mungkin beratnya itu seberat aku gitu ya, ada 40 kilo, 45 kilo. Ini Ya baik, mohon maaf ada kesalahan teknis. Kita lanjut ke Katisha ya. Halo Katisha, masih stay? halo, masih dong. Ya, oke. Kali ini Katisha mau ada sesuatu yang mau disampaikan, materi atau gimana nih? Aku base dari pertanyaan aja sih, nanti kita sambil ngobrol bareng mungkin ya. Oh gitu, baik. Oke, di sini tuh. Pokoknya sebelum mulai harus semangat dulu. Oh iya dong, harus semangat dulu. Teman-teman yang mau on cam juga nggak apa-apa ya, jangan malu-malu loh ya. Siap. Ya, di pendaftaran juga banyak yang kepo tentang keaktoran Katisha. Jadi mereka itu ingin belajar menjadi aktor yang baik. Jadi gimana sih jadi aktor yang baik menurut Katisha tuh? Intinya jangan merasa paling baik sih. Intinya jangan merasa paling baik karena masih banyak
banyak aktor atau aktris yang memang lebih baik dan mungkin lebih berwawasan lagi daripada kita gitu. Jadi yang paling penting kita tidak boleh merasa paling baik dan harus terus belajar gitu, karena menurut aku ketika kita semakin penasaran untuk belajar dan semakin ikhlas dan tulus mempelajari sesuatu tanpa embel-embel ambisi yang terlalu berlebih dalam suatu karakter, nantinya akan menghasilkan performa yang maksimal sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi tanpa mungkin suatu apa ya, perasaan ambisi itu ada positifnya ya gitu, tapi jangan terlalu berlebihan karena yang berlebihan itu tidak baik gitu. Jadi ketika kita mendapatkan suatu peran atau karakter ya kita berusaha sejujur mungkin mempelajari karakter itu gitu, tanpa ada ambisi gue pengen bagus, gue pengen mengalahkan si pemeran ini, gue pengen ngalahin aktor ini. Nggak ada sih, jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu. Pokoknya ikhlas aja, tulus ngejalanin pekerjaan dan banyak mensyukuri gitu dengan karakter yang kalian punya. Berarti Kak Tisa kan dari anak-anak ya, dari kecil ya, dari umur 7 tahun apa ya, memulai karir ini. Dan itu kan Kak Tisa nggak punya istilahnya channel untuk ke bidang film, dan taunya dari tetangga tante kan, saya baca dari Wikipedia itu, dari biografi Kak Tisa itu, berarti ada potensi teman-teman untuk menjadi seorang aktor film Indonesia ya? Pasti semua orang ada potensi gitu, apalagi kalian semua yang punya yang begitu tinggi atau mungkin yang masih ada sedikit rasa grogi, takut terhadap industri perfilman, kayak misalnya nanti sutradaranya galak, nanti pemainnya pada tidak bisa diajak bekerja sama, nanti kru-krunya banyak yang mengintimidasi gitu ketika kita salah acting. Menurut aku itu sebagai bumbu-bumbu aja sih, karena setiap pekerjaan pasti ada tantangannya gitu. Jadi aku juga awalnya pernah sempat berpikiran, malahan aku pada saat mulai proses casting, ibaratnya baru awal masuk ke dalam pintu, kita udah banyak apa ya permasalahan gitu. Jadi pada saat aku casting tuh ada aja gitu, misalnya kayak dari notebooknya mungkin kita sampai harus rela ngantri, terus nyari link casting kan kita harus keliling ke sana kemari gitu ya. Jadi menurut aku itu adalah resiko dan bumbu-bumbu aja sih untuk bisa menjadi seorang yang apa namanya menjadi seorang public figure. Oke. Tadi ngobrol masalah ketakutan untuk bekerja dalam satu tim kru film juga kan. Jadi sebagai aktor, kebutuhan apa yang diperlukan pada kru lain, misalkan Kak Tisa mungkin butuh ekspresi yang apa, ditanyakan ke kameramen, aku pengen kayak gini, gitu-gitu, maksudnya komunikasi antar kru dan aktor itu seperti apa, boleh diceritain Kak Tisa? Kalau dari pengalaman syuting aku ya, kadang kita nggak selamanya ketemu sama sineas perfilman yang mau diajak untuk berkomunikasi gitu. Ada beberapa orang yang memang apa ya, bisa dibilang kalau kata anak zaman sekarang jaim lah. Jadi dia tuh kebanyakan pingin ditebak, pingin dimengerti sama kita si pemain, entah itu dari sutradara, kameramen, kru gitu. Kadang dia tuh pengen dimengerti, tapi kadang dia nggak bisa berkomunikasi dengan baik, jadi dia larinya ke diam aja gitu, larinya dari gestur atau marah-marah aja gitu. Jadi kita sebagai pemain, sebagai aktor yang mau menjadi aktor yang baik, ya pastinya harus selalu menginisiatif sendiri gitu. Kita yang lebih banyak untuk nanya, lebih banyak baca skenario. Jadi aku tuh punya tiga hal yang wajib banget kita percaya gitu. Jadi sutradara, lawan main, sama skenario gitu. Kalau tiga itu nggak dipercaya, aku rasa nggak bakal deh hasilnya bagus. Jadi kita harus percaya aja apa yang dituntut sutradara, apa yang ada di skenario kan udah jelas tuh keterangannya, kita harus kayak gini segala macam. Terus lawan main gitu. Ketika kita udah percaya sama lawan main kasih kita reaksi atau mereka kasih reaksi, terus kita kasih reaksi juga gitu. Jangan pernah underestimate lawan main gitu. Jadi
Menurut aku itu 3 hal sih yang harus dipercaya. Selebihnya itu ngikutin gitu. Pasti akan selaras sih. Gitu. Betul, betul, betul. Nah, pasti produksi film kan nggak selamanya mudah, tadi Katisa bilang. Jadi kesulitan apa yang sampai sekarang itu masih menjadi PR Katisa yang perlu diperbaiki lagi ke depan? Mungkin waktu kali ya, gitu. Kadang beberapa hal orang Indonesia yang masih menyepelekan waktu gitu, ketepatan waktu. Ketika misalnya kita callingan nih syuting jam 6.30, misalnya pemainnya tepat waktu, ternyata sutradaranya telat, ya kan? Misalnya sutradaranya tepat waktu, ternyata pemainnya telat, gitu. Telatnya juga kadang nggak sejam, nggak 30 menit, kadang bisa sampai sejam gitu. Terus kru-krunya juga mungkin make up-nya belum datang, gensetnya belum datang. Jadi kadang beberapa hal itu yang belum bisa dikerjasamakan gitu. Dan aku pribadi biasanya tuh hari pertama kalau lagi syuting film tuh aku usahain itu memang benar-benar kita 7 jam waktu tidur ya gitu, dan harus tepat waktu gitu. Beda lagi kalau misalnya kita udah syuting, udah jamnya kebalik nih, misalnya proses waktunya tuh kayak bisa sampai pagi gitu. Nah, aku usahain gitu sama talent koordinatornya, minta 7 jam waktu tidur baru bisa langsung syuting gitu, karena bagaimanapun juga kesehatan para kru atau pemain itu paling penting, dan waktu jam tidur itu paling penting gitu. Dan sekarang kan juga banyak ya, kalau nggak salah ICS ya, Indonesia Cinematography Society itu bilang kalau syuting sekarang udah maksimal 12 jam kerja, jadi jam 10 malam itu udah harus kelar ya, mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Ya, oke, menarik banget ya. Jadi ketepatan waktu harus penting banget ya. Jadi untuk teman-teman yang masih merintis atau masih awal belajar untuk membuat film itu attitude pertama, terus kedua ketepatan waktu ya. Jadi aku dapat banyak cerita dari teman-temanku. Kebetulan juga aku kru film juga dan pernah main sebagai aktor. Ya walaupun nggak terlalu sering, cuman mereka itu mengutamakan itu attitude. Ketika attitude kalian nggak baik selama produksi, ya nggak akan kepake gitu ya. Ya jadi ada lagi nih, mungkin keaktoran di Indonesia atau mungkin teman-teman yang sekarang ini lagi mengikuti kelas kreatif ini. Jadi apa sih yang bikin kita mampu untuk mengeluarkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita? Itu gimana Katisa mengeluarkan potensi Katisa sendiri, apalagi dari masa anak-anak ya Katisa itu? Banyak banget sih gitu, karena aku yakin maksudnya selagi kita dapat beberapa project gitu ya, kita menambahkan circle pertemanan khususnya di dunia perfilman ya, kayak misalnya ikut teater, mungkin les acting gitu, terus gabung sama orang-orang yang memang mahir di dunia itu gitu. Aku rasa potensi semakin bisa kita gali dengan sendirinya gitu. Jadi jangan memaksakan, ayo gua harus bisa enggak. Itu pasti akan mengalir gitu aja kok, ketika kita memang niat dan bersungguh-sungguh gitu untuk ada di dalam industri perfilman. Kayak misalnya aku jujur ya belum pernah masuk les acting, tapi jangan dinegatifin dulu gitu. Walaupun aku nggak pernah belajar khusus di les acting, tapi aku belajar di dalam lapangan gitu. Kayak misalnya aku lagi syuting sama siapa, syuting project satu ke project lainnya, kan banyak banget tuh orang yang akan kita temuin gitu kan, dari kru, dari pemain. Kita sharing lah gitu mengenai industri gitu. Gimana sih caranya acting misalnya nih menangis secara cepat gitu ya. Kok susah banget ya gitu, keluar air mata gitu. Gimana ya caranya ya gitu. Nah, dari orang ke orang itu kan pasti bakalan banyak ilmu yang muncul gitu ya. Entah itu satu atau dua orang, atau mungkin lebih dari dua orang, pasti ada aja gitu. Apalagi di situ-situ aja ya, lingkungan perfilman gitu. Jadi lama-kelamaan potensi yang sebenarnya mungkin nggak kelihatan gitu akan terus
tergali dengan sendirinya gitu. Jadi apa namanya? Apakah mengikuti casting itu sulit ya kayak? Atau gimana sih? Teman-teman mungkin yang belum pernah ikut casting, pengen mencoba atau mungkin punya apa casting direktor kenalan itu bisa melalui itu atau gimana tuh? Coba ceritain Kak Trisa. Semuanya pasti sulit kalau memang kita nggak ada niat. Nah, aku yakin semua teman-teman di sini pasti niat untuk terjun ke dalam industri film ada banget. Makanya kalian mau mengikuti kelas ini gitu kan. Iya. Jadi aku rasa mereka semua pasti punya potensi yang banyak untuk industri perfilman gitu. Cuman mungkin casting sulitnya ya, aku agak sedikit kasih bocoran mungkin dalam hal mengantri gitu ya. Kalau link dan apa formulir casting aku rasa sekarang udah banyak, apalagi sekarang udah zamannya sosial media, kalian bisa ikutin terus tuh. Ada biasanya di ASI, Asosiasi Casting Indonesia, itu ada list casting segala macam. Follow aja Instagramnya, itu di casting apa, iklan film atau segala macam itu biasanya ada di situ. Nah, tapi biasanya kalau kesulitannya ya mungkin dari mengantrinya, atau kita harus ngadepin berbagai macam sifat casting director yang nggak bisa ditebak gitu. Tapi sekarang ya memang beda sama zaman dulu. Kalau sekarang mungkin lebih fun sih, feeling aku tuh lebih fun dan lebih friendly gitu. Kalau zaman dulu mungkin lebih kayak belak-belakan, kalau nggak suka sama acting seseorang itu langsung dibilangin gitu, langsung nggak suka, jelek gitu segala macam. Kalau sekarang kan mungkin lebih apa ya, biar orang tuh di industri film tuh nggak beban gitu, kayak main aja. Jadi sekarang banyak casting director yang memang lebih apa ya, friendly sih gitu, nggak segalak dulu. Dulu kan kayak barbar gitu ya. Jelek banget ya, sampai mungkin ada beberapa orang yang sakit hati sampai ke bawah mimpi kali ya. Benar banget. Sekarang udah friendly, lebih enak, bisa diajak ngobrol. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk ikut casting, walaupun pernah ikut casting terus masih gagal, tetap mencoba lagi, menggali potensi lagi ya. Dan teman-teman tuh mungkin ada beberapa yang interest di pendaftaran kita itu pengen memahami bahwa aktor itu cuma sebagai alat atau kita memerankan sesuatu yang konkret, gitu Kak. Ada beberapa yang bilang sebagai seperti alat itu maksudnya apa nih? Maksudnya itu jadi aktor apakah cuma berpura-pura saja atau memang kita mendalami suatu karakter tersebut? Salah. Kalau ada orang yang punya prinsip aktor pura-pura itu salah banget. Karena menurut aku justru acting itu adalah sebuah kejujuran gitu. Aku pernah belajar sama Om Yayu, dia bilang ketika kita sudah berbohong gitu dalam proses acting gitu ya, itu bukan ketulusan yang jujur gitu. Jadi menurut aku acting itu adalah tulus, jujur, dan harus benar-benar dari hati. Ketika kita misalnya acting ditinggal pasangan gitu, atau mungkin kita acting karena uang habis gitu, kita harus membayangkan seperti dia gitu. Itu akan muncul dari hati gitu kalau kita membayangkan seperti dia, bukan kalau lagi acting ditinggal pasangan bayanginnya siapa meninggal. Jadi beda gitu, nggak sesuai dengan maksud dan tujuan si skenario. Kita harus membayangkan kalau apa yang dialami si tokoh di skenario itu terjadi sama kita itu seperti apa sih gitu. Itu akan muncul kejujuran dan ketulusan yang alami gitu dari hati. Bukan kita harus berpura-pura, misalnya acting pakai tetesan air mata, terus melotot yang lama gitu ya, nggak kedip yang lama biar keluar air di dalam mata kita gitu. Itu udah sandiwara dan pura-pura, itu baru dibilang kalau aktor itu pura-pura gitu. Tapi menurut aku kalau kita gali lagi potensi lebih dalam, itu akan banyak cara kok supaya kita bisa mendalami suatu karakter gitu. Dengan reading, workshop, dan sharing sama lawan main itu paling penting. Karena sutradara itu mikirin banyak hal. Sutradara itu mikirin dari segi art, kamera, terus shot, segala macam. Jadi lebih baik
supaya mereka tuh supaya kita bisa memudahkan pekerjaan sutradara, ya kita harus sharing dengan lawan main gitu. Oke. Kak Tisa punya metode tersendiri untuk mendalami sebuah karakter atau seorang karakter itu. Mungkin misalkan kita ambil contoh kayak pemeran Joker itu pernah dia mengurung selama 6 bulan. Itu mungkin ciri khas dia sendiri atau punya metode sendiri. Kak Tisa punya metode sendiri nggak? Ya, aku yakin setiap pemain film itu atau setiap aktor dan aktris punya metode tersendiri ya gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku punya cara yang mungkin bisa dijadiin motivasi lagi. Jadi aku tuh punya buku buku atau mungkin note di handphone kalian yang bisa kalian coret-coret tanpa ada orang yang lain yang tahu gitu. Jadi jangan sampai orang lain tahu. Karena ibaratnya kita itu membuat diary tentang si tokoh itu tersebut. Jadi aku punya list misalnya umur, tinggi badan, pandangan dia terhadap politik, itu loh sampai di pandangan dia terhadap seks, pandangan dia terhadap dirinya dia sendiri. Misalnya dia melihat dirinya dia tuh seperti apa sih gitu. Misalnya rambutnya dia suka nggak sih sama rambutnya, matanya dia seperti apa sih, dia suka nggak sih sama matanya. Nah terus cara berpikirnya seperti apa, cara ngomongnya dia kayak gimana, itu kalian tulis di note. Kalau kalian males tulis tangan, kalian pakai ketikan di HP itu bisa. Tinggi badannya, jadi kalian tuh lebih mengenal si karakter. Jadi kalian bikin memori buatan yang nggak ada di skenario, yang nggak dijelasin sama penulis. Kalian bikin nama, umur, tinggi, berat, orang tuanya kayak gimana, pernah punya masalah nggak sama keluarga, kalian jelasin di situ. Aku biasanya pakai HP karena aku orangnya masih nulis tangan. jadi kalau kalian bisa lagi mau syuting, bisa langsung ingat-ingat nih kalau kalian udah lupa sama karakter kalian di film itu, kalian bisa lihat-lihat, oh gini ya ternyata gue, oh kebiasaan gue misalnya suka kayak gini, kalian catat. Suka bersenandung, kalian catat. Nah itu sih metodenya yang paling menurut aku mujarab ya kalau buat aku selama ini gitu. Jadi gak usah yang kayak berlatih dialog sesering itu, mungkin itu menurut aku malah nambahin beban gitu terhadap si karakter kalian gitu. Jadi lebih baik kalian buat biodata atau diary terhadap karakter, nanti pas udah mau syuting baru kalian apalin dialog gitu. Nah, oke, berarti walaupun di skripnya atau dari sutradara sudah memberikan latar belakang suatu tokoh itu, kita juga berkewajiban untuk menggali lagi atau mungkin bisa mencari objek lain untuk kita observe ya. Jadi biar lebih kuat karakter yang akan kita mainkan, begitu ya Kak Tisa ya? Bener banget, wajib banget, karena yang tadi aku bilang sutradara itu nggak cuma mikirin pemain doang, jadi kita nggak boleh egois gitu. Tungguin sutradara yang ngedirect gitu, karena menurut aku kita sebagai pemain berhak banget buat ngulik karakter kalian gitu. Kalau sutradara bilang apa, bisa jadi kita kritik dengan sesuai pengetahuan kita. Kayaknya nggak gini deh Pak, karakter ini nggak kayak gini deh. Jadi kan bisa di sharing. Betul. Oke, mungkin daripada teman-teman yang di sini pada diem, kita mungkin bisa berinteraksi langsung ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman nih. Kan kemarin Festival Film Tegal di Instagramnya juga kita udah buka pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik buat Kak Tisa nih. Mungkin boleh aku mulai ya? Ya. Dari @cui.tbs15. Kak, di saat jadi pemain film, apakah ada hal yang menarik di hidup Kak Tisa? Soalnya tadi habis minum. Hal menarik banyak banget dong gitu, banyak banget, super banyak banget. Karena setiap project itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Yang tadi aku bilang, kita ketemu sama banyak karakter orang yang beda-beda gitu. Jadi di dalam proses itu ada pelajaran sih gitu yang bisa kita ambil, mulai dari kita mengatur schedule sama calon koordinator, kita harus bersabar ketika
menghadapi pemain yang memang tidak bisa diajak kerjasama, ada loh banyak gitu. Ya, betul. Atau mungkin kru tidak bisa diajak kerjasama, atau mungkin kita sendiri yang lagi tidak bisa diajak kerjasama gitu. Misalnya mood kita lagi kurang bagus gitu, jadi perlu ada penyesuaian dari diri aku gitu. Misalnya lagi, kalau cewek biasa menstruasi gitu, terus adegannya harus ketawa-tawa, seneng gitu kan. Nah itu kan pelajaran buat diri aku, gimana sih caranya biar harus menahan ego gitu. Jadi misalnya kita lagi ada masalah gitu sama teman, pacar, segala macam, terus kita harus acting sebahagia mungkin gitu. Jadi ya itu sih tantangannya sebagai seorang aktor gitu ya, harus berusaha bahagia di kala hati mungkin lagi tidak bahagia. Iya, betul. Pelajaran sih. Dan ini ada pertanyaan juga dari @sekar.zzp, pernah nggak ngalami peran yang sulit, mungkin hampir nggak bisa, Kak Tisa, buku sampai stres, sampai depresi, sampai benar-benar kok aku nggak bisa sih gitu. Pernah nggak ngalami hal kayak gitu? Pas Laundry Show ya mungkin ya, karena di film Laundry Show itu film pertamaku yang komedi genrenya gitu, dan aku di situ juga dituntut untuk berkomedi yang nggak monoton hanya untuk pelawak, tapi dari gestur dan ekspresi itu sutradaranya request untuk beda dari aku pribadi gitu. Jadi dari muka, dari cara ngomong, suara juga harus benar-benar beda. Nah itu alhamdulillah aku tuh yang buat aku jadi lebih mudah, aku syuting sama para stand up komedi yang memang basicnya komedi, jadi aku bisa nanya-nanya soal lawakan dan segala macamnya gitu. Tapi kalau gestur dan ekspresi dan suara itu aku sendiri yang harus bertanggung jawab gitu untuk si karakter. Makanya aku kayak ngarang-ngarang nih, gimana ya suaranya mau kayak gimanain ya, cara natap orang mau kayak gimanain ya gitu. Sampai pada saat reading tuh aku belum dapat kita reading sebulan, belum benar-benar dapat moodnya, belum dapat. Nah pas syuting baru bisa dapat. Jadi jangan takut gitu ketika kalian pas reading, pas latihan belum dapat, bisa jadi pas syuting yang malah lebih dapat justru. Wah, itu Keajaiban. Yes, betul. Oke, mungkin untuk penanya yang hadir di sini nih, bisa on cam langsung. Bisa on cam langsung ya, Kak Tisa, yang ngobrol langsung sama Kak Tisa ya. Boleh. Boleh. Dari Mutia Kanza. Boleh on cam dan halo Kak. Halo. Perkenalkan, aku Kanza dari Akademi Komunikasi Radio Binatama Jogja. Dan gini Kak, kebetulan kan kuliahku juga relevan dengan yang namanya broadcasting. Nah, di sini juga aku belajar kayak film dan kelas desain short sama acting. Gini Kak Tisa pernah nggak sih kalau lagi nggak mood nih, mood down, entah masalah apapun itu, tapi pada saat itu sutradara meminta Kak Tisa untuk tetap take atau ngulang lagi. Yang Kak Tisa lakuin itu gimana? Gitu aja sih Kak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya aku langsung jawab kali ya. Sebenarnya tadi aku udah sempat bahas nih soal ini, kalau tantangan menjadi seorang pemain film itu, kita itu dituntut untuk bahagia walaupun hati mungkin sedang tidak bahagia. Kayak misalnya kita moodnya lagi nggak baik nih, terus yang tadi kamu bilang sutradara ulang-ulang take terus, itu adalah resiko, dan aku rasa yang memang harus seperti itu kenyataannya gitu, bahwa sutradara memang tugasnya untuk mengkoreksi adegan gitu atau karakter si pemain jika merasa mungkin tidak cocok gitu bagi dia, karena kan dia ibaratnya pemimpin lah gitu dalam suatu proyek. Jadi aku rasa yang pertama kita harus tahu diri dulu dan tahu kenyataannya bahwa memang seperti itu tugas sutradara gitu. Nah, tugas pemain adalah bekerja seprofesional mungkin, bahwa kamu ke situ datang buat kerja, pertama realistis cari uang, terus abis itu kita tugasnya sebagai apa, pemain gitu. Jadi memang kalau misalnya pemain kan nggak mungkin dong kita harus berperan menjadi diri kita sendiri gitu. Diri kita sendiri pada saat itu lagi sedih, ya masa kita harus ngikutin ego, harus jadi sedih juga gitu. Jadi menurut aku kita harus tetap profesional gitu, karena yang pertama kita udah tanda tangan kontrak,
kita udah reading segala macam, jadi permasalahan di luar itu udah nggak jadi apa ya, ibaratnya udah nggak ngurus gitu, udah bukan tanggung jawab orang lain gitu. Jadi harus mengesampingkan ego kita gitu, bahwa kita itu seorang aktor loh gitu. Kalau orang aktor itu harus ya berperan sebagai si karakter itu gitu. Apalagi kalau udah sampai masuk set, wah itu udah Tisa nggak boleh masuk lagi gitu. Tisa Diani, kamu Mbak Mutia udah nggak boleh berperan sebagai Mutia lagi, udah nggak boleh berperan sebagai Tisa Diani lagi, harus berperan sebagai si karakter itu. Jadi masalah-masalah di luar itu ya udah nggak jadi urusan saudara, mereka pasti nggak mentingin itu gitu. Jadi kita harus profesional gitu, bahwa kita harus menjadi pemain atau pemeran yang baik. Oke, mungkin itu jawaban Kak Mutia sudah jelas atau masih ingin ditanyakan lagi? Cukup jelas, Kak. Ya. Terima kasih Oke. sebelumnya ya sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Iya, Kak Mutia. Ya, semangat ya. Ada lagi dari Kak Zaki Aulia El Syahik. Silakan Kak Zaki. Halo Kak Tisa, saya Zaki. Halo Kak Zaki. Iya Kak Tisa, aku mau nanya. Ini kan Kak Tisa lagi cerita tentang keaktoran dalam konteks film ya, storytelling. Nah, sebenarnya aku penasaran apakah ada sebenarnya gini, maksudnya sekarang ini medium penceritaan atau medium storytelling kan banyak banget, ada yang film, sinetron, OTT, series segala macam. Nah, menurut Kak Tisa sendiri ada perbedaan mendasar nggak sih soal dari masing-masing medium tersebut berdasarkan keaktoran ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya sering dengar ini katanya ya mitos, ada hukum nggak tertulis bahwa menjadi aktor atau aktris itu harus good looking. Nah, harus good looking ya. Sementara misalnya kayak saya pengen banget jadi aktor, cuma kan karena saya sadar diri bahwa saya tidak terlalu good looking, jadi ya mungkin kesempatan itu jadi tidak terlalu banyak, atau mentok-mentok pun ketika saya menjadi aktor ya cuma sekedar lewat-lewat aja, bukan yang menjadi aktor utama. Nah, apakah benar seperti itu yang terjadi dalam industri, atau mungkin bisa dijelaskan kenapa penyebabnya seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Mas Zaki. Ya Allah, pertanyaan bagus banget. Kalau boleh dijawab ya, sebenarnya memang kan dalam industri bisa dibilang per media film kali ya, itu kan bisa dibagi gitu, dari sinetron, FTV, web series, sekarang banyak OTT segala macam ya. Cuman mungkin itu dikotak-kotakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Mungkin kalau dari segi keaktoran itu, kalau dari aku pribadi memang tidak mau mengkotak-kotakan itu semua, nggak mau membeda-bedakan. Misalnya kata orang kalau kita main sinetron itu aktingnya harus lebay. Lebaynya itu dari segi apa? Misalnya alis harus dikerutin, suara harus lebih power, dibesarkan, atau mungkin di teater gitu ya, karena kita di panggung harus lebih teriak, lebih keluar powernya segala macam. Tapi menurut aku pribadi itu adalah sebuah hal yang dikotak-kotakan oleh orang-orang yang mungkin kita tidak bisa menahan itu semua gitu. Karena aku juga pernah main sinetron gitu, aku juga pernah main FTV, aku juga pernah main web series segala macam. Aku cobain, kenapa? Karena itu buat jadi pembelajaran aku. Ternyata tuh bedanya sebenarnya cuma dari proses syutingnya aja kok gitu. Dari jam kerjanya, mungkin kalau sinetron tuh kita kadang bisa sampai pagi-pagi ke pagi lagi. Terus dari skenario-nya juga karena kejar tayang, kita bisa dibilang tanpa reading pada saat on set. Terus abis itu latihan juga nggak terlalu banyak kayak di film. Jadi tergantung kita, para aktor dan pemain itu bisa mengeksplor si karakter tersebut. Tapi kalau boleh jujur ya gitu, aku nggak bisa loh acting nangis secara cepat kayak di pemain sinetron gitu. Kalau di pemain sinetron ini dia bisa kayak misalnya
quick gitu doang udah bisa langsung nangis, netes air mata. Kalau pemain film rata-rata memang karena dia terbiasa dengan proses latihan dan workshop reading segala macam, jadi memang dia harus membangun dulu emosi gitu baru bisa nangis. Tapi kalau pemain sinetron karena tuntutan jam tayangnya itu yang harus misalnya tayang, saya misalnya baru dapat skrip pagi, sorenya udah langsung tayang, mereka tuh harus profesional tuh, harus cepet tak segala macam gitu, pindah lokasi sana segala macam, acting juga harus cepat gitu. Tapi kalau memang misalnya dari pribadi aku yang tetap bisa bertanggung jawab dengan si skenario dan karakter tersebut, menurut aku sama aja gitu, nggak dikotak-kotakan, bedanya proses syutingnya aja gitu. Kayak web series mungkin waktunya lebih lama daripada film bisa 2 minggu aja, web series bisa 3 bulan 4 bulan segala macam. Tapi proses actingnya ya tergantung seberapa dalam kita mendalami karakter tersebut aja gitu. Kalau proses syuting sih sebenarnya yang beda gitu, tapi kalau acting sama aja gitu, tergantung ya dari pribadi si aktor itu apa mungkin ingin membeda-bedakan. Tapi kalau dari aku pribadi, aku menyamaratakan semua bidang tersebut gitu dengan baik. Nah kalau yang soal masalah good looking itu sebenarnya mitos. Mitos. Kalau dari gosipnya juga kan sekarang banyak orang yang produser yang butuh pemain yang berfollowers banyak gitu agar bisa dapat film penonton banyak. Tapi nggak menentukan juga loh kalau kita punya followers banyak film kita bagus gitu. Buktinya kakak di Desa Penari followersku dan followers teman-teman lainnya nggak yang kayak memang misalnya 20 juta million followers, 30 juta million followers, atau mungkin 9 juta million followers, tapi alhamdulillah KKN 9 juta gitu. Bahkan mungkin ada yang bahkan mungkin ada film yang pemainnya tuh followers sebanyak semua, tapi ternyata filmnya nggak banyak gitu. Jadi memang selera penonton kita tuh nggak bisa ditebak gitu. Bahkan dari good looking, pemainnya cakep-cakep, ganteng, cantik segala macam, itu bisa menghasilkan film bagus. Semua tuh tergantung pendalaman si karakter tersebut gitu. Tapi kita juga jangan meng-underestimate orang cakep, paling cuma modal good looking doang, modal cakep doang, actingnya paling jelek. Jangan gitu juga gitu. Semua tergantung dengan kemampuan acting dan kemampuan dia dalam bersosialisasi dalam industri film. Etika juga dipentingin gitu. Jadi yang paling penting sih aktor itu adalah bisa mempunyai etika yang baik dan juga dia bisa profesional dalam mengerjakan tanggung jawabnya gitu. Jadi masalah good looking pokoknya tenang aja gitu. Karakter akan memilih pemainnya sendiri gitu, bukannya pemain yang nyari si karakter cocok atau enggaknya buat dia gitu. Jadi mau good looking kayak mau not good looking kayak gitu, pokoknya seleksi alam yang akan menentukan peran atau karakter apa sih dan film yang pas buat kalian. Oke. Gitu Mas Zaki, apakah pertanyaan sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Ya, oke. Kita move ke pertanyaan selanjutnya, Kak bisa ya, masih ada 15 menit. Siap. Boleh untuk Kak Pinta Askia, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya untuk pihak moderator yang udah kasih aku kesempatan. Halo Kak Tisa, aku Pinta Askia. Kak Tisa, aku ada 2 pertanyaan nih untuk Kak Tisa. Oh ya, sebelumnya maaf ya, aku nggak bisa on cam karena kendala jaringan ini. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi pertanyaan yang pertama untuk Kak Tisa sendiri, berapa lama sih waktu untuk kakak tuh mendalami peran, dan apakah ketika kayak project perfilman itu udah selesai, terus kayak masih kebawa nih si karakter peran dalam kehidupan nyata? Itu yang pertama. Yang kedua, Kak Tisa Biani tuh punya role model sendiri nggak sih dalam perfilman? Kalaupun ada nih, misalnya siapa dan kenapa itu bisa jadi role model kakak? Gitu Kak, terima kasih. Sama-sama. Halo Kak Pinta Askia. Berapa lama aku dalam mendalami proses karakter ya? Sebenarnya tergantung dari timeline production syutingnya tersebut gitu. Jadi kalau misalnya nih kita dapat production syuting yang memang semuanya serba cepat. Misalnya bisa dikasih waktu workshop dan reading 2 minggu aja ya langsung syuting, itu gimana? Kita sebagai pemain gimana dong? Kalau terus ada juga yang memang reading 2 bulan, syutingnya cuma 2 minggu gitu.
Kayak misalnya Gadis Kretek yang sekarang proyek yang lagi aku jalani, itu aku tuh prosesnya tuh dari bulan April loh guys, gitu. Dari bulan April sampai reading di bulan April, pengenalan karakter segala macam, baru syuting Juli. Jadi memang the workshop segala macam ya gitu. Jadi memang kita nggak pernah bisa menuntut kita untuk bisa mengikuti ego. Jadi balik lagi ego segala macam itu. Kalau aku pribadi ya sebenarnya tergantung seberapa dalam kalian mau masuk ke karakter itu, gitu. Tergantung seberapa niat kalian menjalankan proyek itu. Jadi yang paling penting kalian itu harus suka dulu sama filmnya, harus suka dulu sama karakternya. Karena kenapa? Ketika kalian suka, itu tuh semuanya terasa nggak jadi beban sama sekali, gitu. Bisa kalian dapetin suatu karakter kalian secara cepat, gitu. Karena kalian suka dulu sama film itu. Kalau kalian ada paksaan, kalian harus ngambil ini misalnya dari manajer atau dari orang tua atau dari teman, kalian harus ngambil ini. Tapi kalian nggak ngerasa nyaman sama karakter itu, aku rasa akan lama dapat klik moodnya gitu. Jadi menurut aku kalian harus suka dulu gitu supaya bisa memudahkan kalian untuk mendalami si karakter. Nah, biasanya aku selalu ngambil peran yang aku suka gitu. Jadi makanya alhamdulillah bukan selalu cepat ya, tapi sejauh ini dapetin mood tuh mood si karakter yang alhamdulillah lancar gitu, karena aku sudah ngefans dulu nih sama karakter yang aku mau ambil gitu. Jadi bukan setiap judul aku ambil, setiap judul aku pingin mainin gitu, enggak gitu. Kayak misalnya Laundry Show, memang berat gitu ngejalanin film komedi segala macam. Tapi karena aku suka sama si karakter ini dan aku tertarik gitu, wah tantangan nih, suka nih, kayaknya perannya lucu nih gitu. Jadi makanya alhamdulillah dapat moodnya. Gitu. Nah terus itu aja sih gitu. Jadi tips aku kalau kalian mau ngambil suatu project itu kalian harus suka dulu. Terus tadi aku apa lagi ya? Ada satu lagi pertanyaan aku lupa, maaf. Oh, role model ya. Role model, ya. Role model aku kalau Laura Basuki sih. Kalau Laura Basuki, dia tuh nggak pernah ada ambisi yang memang menggebu-gebu dalam suatu karakter. Jadi aku pernah satu scene sama dia, di adegannya itu dia marah. Tapi sebelum tag yang bikin surprise, aku si lawan main, dia tuh kayak benar-benar ketawa-tawa dulu, aneh kan gitu, ketawa kayak happy menjalani hidup sebagai Laura Basuki ya, bukan sebagai si karakter gitu. Kayak itu pada saat lagi di base camp gitu, tahu-tahu pas lagi adegan tiba-tiba marah. Itu balik lagi jam terbang sih, tapi ternyata nggak jam terbang aja gitu, alasan konkretnya apa. Sebetulnya kenapa kak? Kok kakak tuh kayak pas lagi acting bisa marah, pas sebelum acting tuh kayak bisa santai. Justru itu ajaibnya acting gitu. Jadi ketika kita berusaha untuk terlihat bagus dan berusaha menggebu-gebu menciptakan suatu adegan, kayak misalnya nanti gue gini ya, nanti gue adegannya gini ya, nanti gue dialognya beginiin kali ya, nanti nadanya gue giniin aja kali ya, nanti alisnya gue, jadi dibuat-buat, itu nggak akan keluar. Tapi ketika kita berusaha untuk santai, berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk nanti lihat aja deh gitu, natural gitu pada saat adegan gitu, itu malah keluar sebrilian itu daripada kita berusaha membuat suatu adegan mulutnya nanti digimanain gitu, itu gak akan keluar gitu karena sudah dibuat-buat gitu. Tapi kalau acting adalah kejujuran dan ketulusan yang alami gitu, keluar dari dalam diri kita. Si lawan main ngasih reaksi kayak gini, kita kasih reaksi, itu adalah kejujuran sebenarnya. Oke Kak, makasih banyak ya Kak jawabannya. Sama-sama. Terima kasih. Gak kedengeran suaranya kakak moderator? Halo? Ya, masuk ya. Siap. Ada mungkin masih ada 10 menit lagi, kurang lebih ada 1 atau 2 penanya lagi ya. Dari Naila. Silakan Kak Naila Jilan.
Oke Kak, sebelumnya saya izin bertanya ya. Ya. Seperti yang teman-teman tahu bahwasanya Kak Tisa ini merupakan seorang aktris ternama di Indonesia. Lalu bagaimana sih cara Kak Tisa ini meningkatkan skill dan mempertahankan keeksistensiannya Kak Tisa di dunia perfilman? Halo Naila Jilan Fahira, halo. Iya Aku jawab Kak. ya. Sebenarnya mempertahankan eksistensi yang paling penting etika sih. Attitude itu nomor satu gitu kalau buat di industri perfilman. Jadi ketika kita bisa menghargai yang tadi aku bilang, sutradara, lawan main, skenario, entah itu juga kayak kru kita hargain, terus semua orang kita hargain, terus tepat waktu, on time, terus kayak cara kita berbicara, cara kita bertindak gitu menanggapi banyak hal di dalam lokasi syuting itu sih yang paling jadiin tolak ukur, karena aku rasa ketika kita bisa baik sama terus kita bisa menjaga etika kita, itu akan panjang sih di dunia hiburan gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalnya kita kayak sombong, star syndrome, terus menganggap semua orang remeh, terus kayak nggak pernah on time dalam mungkin kalau nggak on time dalam konteks yang kayak misalnya ada seorang yang sakit, atau mungkin badan nggak enak badan gitu ya, emang benar-benar fisik segala macam yang memang alasannya tuh nggak bisa dihindari, aku rasa tuh itu masih bisa dikomunikasiin ya. Tapi kalau misalnya emang dia kelihatan 2 jam tanpa ada alasan, yang menurut aku itu udah kurang ajar banget sih gitu. Jadi itu sih yang penting, etika kita dijaga gitu. Terus sabar gitu ya di industri perfilman, karena banyak banget permasalahan dan tantangan yang mungkin ekspektasi kita bagus nih, orang aktris nih pasti hidupnya senang terus, banyak uang, terus filmnya banyak, pasti uangnya banyak nih. Itu belum tentu, karena tantangan ke depan tuh akan ada dan kita tuh gak bakal bisa nebak segala macamnya. Jadi kuncinya harus sabar, kuat mental, diomongin ini itu sama orang gitu, karena apalagi kita berhubungan sama banyak orang ya gitu ya, pasti ada banyak orang juga yang nggak suka sama kita, ada orang yang suka sama kita, jadi kita harus sabar kuncinya. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih. Semoga terjawab ya. Satu pertanyaan lagi ya Kak Tisa ya. Oke. Dari mana nih yang udah? Oke. Dari Stephanie Kesia, silakan. Halo Kak Tisa, perkenalkan nama saya Stephanie. Saya mau bertanya tentang menurut kakak sendiri dari perjalanan kakak merintis karir di dunia perfilman, adakah tips atau trik mental apa sih yang harus kita persiapkan saat menghadapi tantangan supaya kita tidak down di tengah jalan? Terima kasih Kak. Oke, hai Stephanie, hai Stephanie Keisha. Kalau dari aku pribadi sih, sebenarnya mental baja itu akan tumbuh ketika memang kita sudah banyak mengalami hal ya, segala macam hal gitu, kayak misalnya kita ketemu dari project satu ke project ini, terus kelas ini ke kelas ini. Kuncinya adalah kalian tuh harus banyak bergaul, harus banyak ngobrol sama orang, supaya kita tuh tumbuh menjadi orang yang kuat mental dan ibaratnya gak baperan lah gitu, gak terlalu sensitif gitu, karena dunia entertain tuh luas banget Stephanie. Jadi menurut aku kayak kalau kita terlalu sensitif dan baperan sama orang, itu kan berhenti di dalam satu momen itu aja gitu, nggak bisa long lasting gitu perjalanan karir kalian. Jadi menurut aku cara biar mental kita semakin kuat, yang pertama jam terbang. Nah, jam terbang itu muncul ketika kita mulai sering bergaul dari project ini, project satu dan project lainnya gitu, ketemu sama banyak orang, banyak lain. Makanya aku saranin kamu ikut kelas misalnya kelas teater, kan sekarang banyak tuh ada teater koma, ada gym for actor gitu. Nah, dari situ kan kita ketemu nih sama beberapa orang yang memang sifatnya beda-beda dan karakternya beda-beda. Nah, kalian sharing lah di situ. Dan menurut aku setelah kita punya banyak relasi di dalam dunia perfilman, itu menjadikan kita semakin ibaratnya kuat
ketika pisau tuh diasah tuh menjadi apa ya, menjadi bagus gitu. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau kalian banyak bergaul, nanti mental kuat tuh tumbuh gitu aja sih kalian. Oke Kak, makasih ya. Sama. Oke, teman-teman yang belum kebagian kesempatan untuk bertanya secara langsung, mungkin akan ada next lagi. Kita mengadakan kelas kreatif ya, jangan bersedih untuk teman-teman. Mungkin kata motivasi terakhir sebelum kita mengakhiri kelas kreatif pada siang hari ini, Kak Tisa. Pokoknya jangan lupa untuk terus jangan lupa untuk terus belajar dan jangan patah semangat gitu, karena di dalam dunia ini aku yakin setiap kalian pasti punya tantangan dan resikonya masing-masing. Jadi gimana kita bisa menyikapinya dengan bijak aja, dan aku pun juga masih banyak kurangnya dan masih harus banyak belajar banget di industri perfilman karena aku masih muda di industri ini gitu. Jadi masih banyak perjalanan yang harus aku gali lagi, potensi aku juga harus aku terus gali terus gitu. Jadi di dalam bidang apapun ya. Jadi kita semua di sini belajar, nggak ada yang jadi guru, nggak ada yang lebih tinggi atau lebih pendek gitu. Jadi semuanya di sini belajar. Aku di sini belajar juga sama kalian semua. Jadi mudah-mudahan di industri perfilman kita semakin banyak orang baru yang memang muncul dan berpotensi sekali gitu di industri perfilman. Oke, terima kasih Kak Tisa. Sebelum ada lagi Kak Tisa? Nah, sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, boleh kita foto bersama dulu ya. Nah, teman-teman yang masih off kamera bisa on-kan kamera dulu. Ya. Wah, kan pancaran kecantikan dan kegagahan kalian. Ya. Siap semuanya? Ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Yuk. Siap ya. 1. Bentar. Tahan. Ayo. 1, 2, 3. Lagi ya, sekali lagi ya, mungkin 3 kali. Sunnah Rasul itu 3 kali. Bentar, dari tim kami yang akan memotret. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bisa. Oh ya, ini Kak Tisa udah action 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Kak Tisa, boleh bisa meninggalkan, dan untuk teman-teman peserta yang lain, saya akan menginformasikan bahwa besok. Bye semuanya, pamit ya. Ya, Kak Tisa, terima kasih ya sharing-sharingnya ya. Bye-bye, see you again. Ya, oke, untuk teman-teman yang lain, di hari Minggu depan, tanggal 7 Agustus, kita akan mengadakan kelas kreatif lagi, yaitu animasi sebagai wujud imajinasi, akan dinarasumberi oleh Mas Waditya, yaitu founder dari Hello Motion Academy. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang animasi bagi teman-teman semuanya yang berminat mengenai animasi, bisa join, dan nanti kita buka link pendaftarannya di Festival Film Tegal 2022. Oke, sekian kelas kreatif pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau hadir dan daftar di kelas kreatif Festival Film Tegal ini bersama Kak Tisa. Dan akhir kata, saya mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, dan kita sampai berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.